look at the kill. Wait, it's done what I've done. Cerita diawali dengan memperlihatkan penjara cornya Cholmy Rusia yang setelah jagoan mereka Yuri Boyka sudah tidak ada, kini sudah ada jagoan baru bak monster yang memiliki perawakan tinggi besar, bahkan untuk membawanya saja diperlukan beberapa sipir dengan menggunakan alat pengaman untuk mengendalikan si monster ini, dan semua lawan tandingnya dipastikan akan berakhir dengan kematian. Dan inilah Boyka Undisputed. Dan kisah masih akan berfokus pada sosok petarung paling lengkap di dunia, siapa lagi kalau bukan Yuri Boyka, yang setelah meraih kebebasannya berkat bantuan Gaga si bos mafia. Boyka saat ini masih menggeluti bidang yang sama, yaitu gelut. Namun yang membedakan adalah ia sudah tidak lagi bertarung di atas ring penjara, melainkan bertarung di atas ring resmi meskipun dalam kelas yang masih kecil. Selesai pertarungan, Boyka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi gereja kecil yang sebagian besar dibangun dari uang hasil pertarungannya, di mana sang pendeta mengatakan bahwa apa yang beliau berikan itu adalah sesuatu yang baik, tapi apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya sama sekali bukan pilihan yang terbaik, karena seorang petarung sudah pasti akan saling menyakiti satu sama lain, sehingga hal itu menjadi renungan tersendiri untuk Boyka dalam mempertimbangkan karir dia ke depannya. And I think it would be a sin to waste it. Has a way of consuming men when you're surrounded by that. Di saat Boyka sedang latihan itulah ia didatangi oleh seorang manajer yang membawa kabar baik bahwa ada sebuah liga besar di Budapest, Eropa yang mungkin bisa menjadi batu loncatan untuk Boyka masuk ke liga yang lebih besar, yang untuk bisa masuk ke sana, Boyka harus menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan para promotor yang kebetulan akan datang malam ini. Dan setibanya di detik-detik pertandingan, Boyka diberitahu sang manajer bahwa yang akan menjadi lawannya adalah petarung yang dicap sebagai petarung ganas yang hebat dan dianggap yang terbaik, yang gara-gara si manajer mengatakan hal itu, Boyka yang memiliki sifat temperamen dan menganggap dirinya terbaik pun akhirnya merasa panas dan kesal sendiri hingga terbawa ke atas ring. Dia bernama Victor, seorang petarung yang sama-sama berasal dari Rusia dan juga berkeinginan untuk masuk ke dalam liga besar, tapi nampaknya kemampuan Victor masih jauh di bawah Boyka, sehingga berkali-kali ia bangkit, Boyka selalu berhasil menjatuhkannya, dan terlihat jika sosok petarung bernama Victor ini tampak terlalu memaksakan diri, sehingga Boyka yang sejak awal sudah dipanas-panasi oleh si manajer pun seolah ingin menunjukkan keganasannya dengan tidak merasa ragu untuk memberikan serangan-serangan mematikan. Alhasil para promotor pun tertarik dengan kemampuan Boyka dan ingin agar dia bisa bermain di liga besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Budapest, yang ketika Boyka akan pulang, di situ ia melihat betapa ironisnya olahraga semacam ini ketika lawannya yang bernama Victor ini diketahui mengalami gagal otak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. It looks like a concussion. Dan alangkah terkejutnya Boyka saat baru mendapat kabar jika Victor lawan tandingnya semalam dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka biasanya yang arogan dan tak peduli terhadap orang lain pun mendadak sedih dan reminder memikirkan nasib si Victor yang secara teknis mati gara-gara bertarung dengan dirinya. What do you mean? It doesn't matter how he's doing. Just answer the fucking... There takes Boyka. He's dead. Alih-alih fokus pada pertandingan di liga besar, Boyka justru mengkhawatirkan orang di belakang Victor yang ternyata sudah memiliki istri dan kebetulan baru saja menikah, yang karena Victor dan sang istri berasal dari negara yang sama yaitu Rusia. Boyka pun memutuskan untuk meluncur ke sana demi meminta maaf kepada istrinya secara langsung. I need a fake passport.
Dan mari saya perkenalkan Anda dengan istri dari Victor yang bernama Alma yang sedang menghadiri acara penghormatan terakhir untuk jenazah si Victor suaminya, di mana kita juga akan berkenalan dengan seorang bos mafia bernama, kita panggil saja si bos, yang merupakan orang paling berkuasa di kota kecil ini sekaligus rentenir yang biasa meminjamkan uang dalam jumlah besar dengan bunga yang juga tidak kalah besarnya. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang Alma alami saat ini. Victor sang suami ternyata punya hutang yang sangat banyak kepada si bos ini. Entah dipakai untuk apa, Alma yang masih hidup pun harus menanggung hutang-hutang tersebut, yang karena tidak mungkin melunasinya dengan hanya mengandalkan profesinya sebagai guru taman kanak-kanak. Alma pun terpaksa menerima tawaran si bos untuk bekerja di klub miliknya sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. Boyka sendiri akhirnya tiba di salah satu kota kecil di Rusia yang menjadi tempat tinggalnya Alma. Tak ingin buang waktu, Boyka langsung meluncur ke salah satu sekolah yang katanya menjadi tempat bekerjanya si Alma, yang secara kebetulan Boyka berhasil melihat secara langsung paras dari bu guru Alma yang dibawa oleh beberapa pria ke dalam mobil menuju klub milik si bos mafia. Nobody speaks to her. Berkat informasi dari penjaga Alma di sekolah, Boyka pun langsung meluncur ke klub yang dimaksud dan menemukan Alma sedang menjadi seorang pelayan yang melayani para tamu, yang tepat saat bersamaan ada sebuah pertandingan antara jagoannya si bos yang bernama Igor melawan seorang penantang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh bebenguk Igor ini. Tepat saat Boyka menemui Alma dan memintanya untuk bicara empat mata, si bos yang terus mengawasinya dari layar monitor CCTV pun memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Boyka dari klub ini, yang ketika mereka memaksanya untuk keluar dengan cara yang kurang sopan santun, Boyka yang arogan dan mudah terpancing emosi pun langsung bertindak dan melihat anak buahnya kalah dengan mudah membuat si bos merasa perlu untuk menemui Boyka secara langsung. Si bos bisa merasakan jika Boyka ini bukan orang sembarangan sehingga ia memilih untuk membiarkannya pergi begitu saja, yang jikalau si bos tahu bahwa yang ada di hadapannya saat ini adalah seorang legenda, niscaya ia akan merasa ketar-ketir dengan siapa dirinya berhadapan. Well, whatever it is you want to tell. Or something. Alma. The girl, the waitress. Nope. Keesokan paginya, Boyka yang terus dihantui mimpi buruk pun memutuskan untuk menemui Alma di sekolah. Di situ sudah ada seorang penjaga suruhan si bos yang ditugaskan untuk mengawasi Alma dan sempat melarang Boyka untuk masuk tanpa tahu jika orang yang dicegatnya itu adalah seorang yang sangat ramah dan bisa menjatuhkannya hanya menggunakan satu kali pukulan saja. Tak ingin banyak basa-basi, Boyka yang seorang gentle pun langsung to the point mengaku bahwa dialah orang yang terakhir kali bertarung dengan mendiang suami Alma. Ia datang ke sini untuk memberikan uang hasil kemenangan barangkali bisa meringankan sedikit beban, namun Alma yang masih sakit hati nampaknya belum bisa menerima permintaan maaf Boyka, yang meskipun insiden ini merupakan bagian dari kecelakaan olahraga, tapi saat ini Alma masih sangat sulit untuk bisa menerima permintaan maaf tersebut. Did you see his last fight? There too? Yes, I'm a fighter. I think you should have it. I was the one in the ring. Take this back. So that's why you took my husband's life. Beralih ke si bos yang sedang mengobrol dengan si ajudannya, ia merasa jika laga tarung di klub miliknya ini semakin lama semakin membosankan saja, tidak ada gregetnya sama sekali. Perlu seorang petarung yang bisa memberikan adrenalin sekaligus menciptakan sebuah atmosfer yang membuat para penonton ingin lebih banyak memasang taruhannya. Slava. A merely piece of meat with a pulse. Dan ya,
Keinginan si bos langsung diijabah saat itu juga oleh kemunculan Boyka yang datang untuk menawarkan diri sebagai petarung yang akan bertanding di atas ring, di mana Boyka bersedia bertarung sebanyak 3 kali pertandingan dengan satu syarat, hutang Alma dianggap lunas dan tak ada lagi ikatan apapun dengan si bos ini. And then she owes you nothing. 3 fights. You have to beat my champion. Weak. You really want to lose? No. Let's rest in between. To fuck you up. Setelah keduanya sepakat dan Boyka langsung pergi untuk latihan, Aju dan si bos pun bertanya tentang alasan kenapa si bos menerima kesepakatan tersebut. Si bos pun langsung menjawab jika orang yang sudah menghajarmu itu adalah seorang legenda penjara yang dijuluki sebagai petarung paling lengkap di dunia. Dari informasi sumber yang terpercaya, si bos sudah bisa memastikan jika itu adalah Yuri Boyka. 3 kali dia bertarung di atas ring miliknya, si bos sudah pasti akan mendapatkan untung besar dan menarik lebih banyak pengunjung untuk menonton laga tanding fenomenal tersebut. Fix your knee. Do you know what you're doing? What do you mean? How much longer? Maybe a week. Kembali ke Boyka yang tiba-tiba didatangi oleh Alma, bertanya kenapa engkau bertarung untuk melunasi hutangku yang tak terhingga. Boyka pun menjawab, ini bukan tentang hutangmu atau cari perhatian semata. Aku bertarung untuk diriku sendiri, untuk menembus dosa-dosaku yang sudah tak terhingga. Yang jikalau engkau keberatan, terserah. Yang jelas itikat baikku ini pastinya tidak akan pernah sia-sia. I come here to save myself. You came all this way to save me. That. So you can be free. Karena tidak tahu di mana tempat latihan yang bagus, Boyka pun mendatangi sebuah boxing club dekat warung Pak Soleh yang baru saja memukul samsak dengan sangat fokus tanpa tolah-toleh. Muncullah seorang petarung amatir petantang petenteng melarang Boyka dengan cara yang kurang halus, sehingga jangan salahkan Mas Uus apabila dia langsung tumbang dan harus segera diinfus. Tibalah malam yang dinanti-nanti, Boyka kini akan melawan seorang petarung yang dikenal tak punya rasa simpati, di mana Boyka yang dulu dikenal arogan, kini memiliki pribadi yang selalu was-was diri. Alih-alih bertarung secara brutal dan tak takut mati, Boyka lebih banyak introspeksi diri dan terkesan lebih hati-hati. Dan ya, Boyka seketika teringat dengan insiden yang telah lalu. Ia kemudian memutuskan untuk tidak melepaskan pukulan terakhirnya setelah melihat ekspresi lawannya yang penuh pilu. Ia pun berlalu ke belakang stage dengan Alma yang disuruh oleh si bos untuk memberikan minuman dan sepotong bolu. Melihat Boyka lelah bertarung membuat Alma mulai merasa sangat terharu, sehingga ia pun mengundang Boyka ke sekolah tempat mengajarnya dan mengizinkan Boyka berlatih di salah satu ruangan latihan yang biasa dipakai oleh mendiang suaminya dulu. It's not much. Saat Boyka sedang mengambil air minum itulah ada Alma yang sedang duduk di ruangannya sendirian karena guru-guru yang lain sudah pada pulang. Alih-alih akan terjadi drama atau momen adegan dewasa saat suasana sedang sepi, Boyka bukanlah tipikal pria yang penuh drama dan cinta-cinta. Ia tidak pernah merusak nama baiknya sebagai seorang petarung karena seorang laki-laki sejati tidak butuh dukungan hal-hal yang tidak beradab dan sangat menghargai perempuan, layaknya ia menghargai dirinya sendiri. No, I'm used to it. Tibalah malam pertandingan kedua, Boyka kali ini harus melawan 2 petarung sekaligus. Ia tidak bisa komplain karena sejak awal si bos sudah menegaskan jika ring ini adalah ring miliknya, peraturan juga adalah peraturannya, sehingga daripada banyak mengeluh tanpa adanya aksi, Boyka pun memilih untuk langsung gas tanpa banyak mikir ini itu lagi. Dan ya,
Sungguh luar biasa, Boyka berhasil menumbangkan dua petarung bersaudara itu dan meraih kemenangan sekaligus teriakan dari para penonton yang membuat si bos merasa jika Boyka ini terlalu kuat untuk petarung-petarung keronconya, yang alhasil ia langsung memanggil wakil kepala penjara Chornya Cholmi, memberikannya beberapa gepok uang untuk bisa membawa si petarung monster keluar dari penjara dan bertarung dengan Boyka di atas ring tersebut. I want him here. Koshmar the nightmare. I want you to get me Koshmar. Kembali ke Boyka yang setelah bertarung tadi, ia langsung melakukan latihan sehingga membuat Alma menjadi kasihan dan memutuskan untuk membuatkannya obat oles untuk mengobati luka-lukanya, yang karena tidak mungkin melakukannya sendirian, Alma menawarkan diri untuk membantu mengoleskannya, namun Boyka menyuruh Alma untuk pergi saja dan biarkan saya yang melakukannya sendiri. Like this. All of these kids, so the kids here know that I will never abandon them. It was our dream. Descent. You can keep the rest. Bertolak belakang dengan si Boyka, si bos adalah sosok laki-laki yang mudah sekali berbuat tindakan mesum, yang hal itu dibuktikan ketika ia mencoba untuk mencondongkan mulutnya 90 derajat, namun karena masih punya harga diri, Alma pun menolak ajakan tersebut sebelum si bos menyodorkan uangnya terlebih dulu. Let him back in. Dan inilah pertandingan terakhir Boyka. Ia akan melawan jagoannya si bos yang katanya selalu menjadi juara bertahan di ring ini bernama Igor, petarung songong yang cukup badegong. Igor sangat berambisi untuk mengalahkan Boyka, tapi ambisinya ternyata tidak sebesar kemampuannya, sehingga Boyka mampu mengalahkannya dalam waktu hanya kurang dari 1 menit saja. Melihat Boyka menang, Alma pun tersenyum bahagia seolah melihat kemenangan yang diraih oleh mendiang suaminya sendiri. Dan tepat saat Boyka akan berkemas dan pergi ke Budapest, si bos pun tiba-tiba muncul dan mengatakan jika pertandingan belumlah selesai, Boyka harus melakukan satu pertarungan lagi dengan melawan jagoan aslinya, yang jikalau Boyka menolak melakukannya, maka kesepakatan awal dianggap batal. This is fucking bullshit. I'm not fighting for you anymore. My champion crushes your skull to sell her like a piece of meat. You're going to walk away now. And head. Tak punya pilihan lain, Boyka pun menerima pertandingan tersebut. Ia langsung menghubungi sang manajer untuk mengabarkan jika mungkin ia akan datang terlambat, yang ketika pertarungan sebentar lagi akan dimulai, muncullah lawan Boyka yang ternyata dia bernama Koshmar, sosok petarung yang memiliki perawakan seperti monster. Dengan stamina yang sudah terkuras di pertarungan sebelumnya, Boyka jelas nampak kewalahan, bahkan setiap serangan yang dilayangkan seolah tak mempan terhadap sosok si Koshmar ini. Dan ya, Boyka pun tumbang dengan cepat tepat saat dia melihat ke arah Alma, yang jika dia menyerah saat ini, mungkin Alma akan bekerja dan terus bekerja untuk si bos dalam waktu yang sangat lama, sehingga Boyka pun akhirnya bangkit dan mulai menggunakan beberapa teknik khusus untuk menjatuhkan si Koshmar ini. Pada akhirnya Boyka, sang petarung paling lengkap di dunia, berhasil mengalahkan sosok si Koshmar. Namun masalahnya sekarang adalah Alma dibawa paksa oleh si bos tepat saat para penjaga diperintahkan untuk memukulinya. Untuk kesekian kalinya, Boyka pun tumbang dengan melihat Alma yang masih belum meraih kebebasannya, sehingga dengan kekuatan bulan dan protein laktosa yang tertanam dalam dirinya, Boyka pun bangkit dan menghajar para penjaga dengan penuh kebrutalan.
Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, tibalah Boyka pada momen yang menjadi kebiasaan, yaitu saat penjaga menyandera seorang wanita dan mengancam tokoh utama dengan sepucuk pistol, yang karena Alma bukanlah benalu dan beban yang biasanya hanya bisa teriak, ia pun menggigit tangan si bos sehingga Boyka berhasil menyelamatkan Alma dan membunuh si bos tepat saat para polisi datang ke TKP, yang pada akhirnya Boyka berhasil membuat Alma bebas meski dirinya harus kembali di penjara untuk waktu yang sangat-sangat lama sekali. Boyka, you under arrest. 6 bulan kemudian, Boyka yang kembali mendekam di penjara cornya Cholmi pun mendapat kunjungan dari Alma yang ingin berterima kasih sekaligus menunjukkan gambar buatan murid-muridnya yang nampaknya Boyka memang tidak ditakdirkan untuk hidup di luar, melainkan harus hidup di penjara dengan kembali menjadi sang legenda petarung paling lengkap di dunia, yakni Yuri Boyka.